Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raufil Hadi dengan NIM 241524028 dari kelas 2A D4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung. Pada video ini saya akan menjelaskan source code dan demonstrasi dari praktikum tugas Simple Web Server pada praktikum sebelumnya di mata kuliah Sistem Operasi dengan kode mata kuliah 25TI 2106. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian praktikum pada EAS matkul tersebut. Video ini akan berisi dua bagian utama. Yang pertama adalah penjelasan detail mengenai source code web server yang saya buat, dan yang kedua adalah demonstrasi dari 3 skenario yang diminta pada tugas sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai apa itu web server. Web server adalah sebuah program yang bertugas menerima permintaan atau HTTP request dari klien, biasanya browser, dan kemudian membalasnya dengan mengirimkan halaman HTML, file, atau data lainnya. Komunikasi antara klien dan server terjadi menggunakan protokol HTTP di atas koneksi TCP. Dalam praktikum ini, kita akan membuat web server sederhana yang benar-benar berfungsi mendengarkan pada port tertentu dan dapat mengirimkan file statis. Oke, baik, selanjutnya apa manfaat dan tujuan dari praktikum ini? Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana web server bekerja dari level paling dasar, termasuk bagaimana server menerima banyak koneksi, mengolah proses yang menggunakan fork, serta menangani permintaan secara paralel. Selain itu, server ini juga diuji untuk melihat bagaimana ia menghadapi kondisi yang overload, yaitu ketika jumlah koneksi yang masuk melebihi dari kapasitas yang disediakan. Nah, untuk lebih rincinya bisa dilihat sebagaimana PPT yang ditampilkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian penting yang terdapat pada source code yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya. Oke, baik, di sini saya akan highlight beberapa fungsi atau bagian-bagian dari source code yang penting. Yang pertama ada variable global active children. Variable ini menyimpan jumlah child process yang sedang aktif. Ini adalah inti dari pembatasan jumlah koneksi atau limit n. Setiap kali parent melakukan angka ini bertambah, dan ketika child selesai, angka ini akan berkurang melalui seek_ld handler. Nah, seek_ld handler dibahas pada bagian kedua untuk mencegah adanya zombie process. Bagian ini tuh penting. Kenapa? Karena ketika child selesai, sistem akan mengirim sinyal seek_child handler. Nah, jadi handler tuh menjalankan wait bit tanpa blocking lalu mengurangi. Tanpa bagian ini, child akan menjadi zombie process dan parent tidak akan tahu kapan slot koneksi baru tersedia. Oke, selanjutnya ada fungsi sanitize path yang bertujuan untuk memberikan URL dari query string untuk mencegah directory transversal dan mengarahkan ke file index.html. Meskipun sederhana, ini tuh sangat penting agar server tidak mengakses path yang tidak aman. Oke, pada bagian keempat yaitu parsing parameter sleep. Fitur ini memungkinkan klien mensimulasikan request yang lambat. Saat URL berisi sleep 10, misalnya pada praktikum ini saya mengisikan 10, child akan sleep selama 10 detik sebelum mengirim file. Fitur itu sangat penting itu untuk demonstrasi, khususnya tuh demonstrasi skenario pada praktikum kali ini. Oke, selanjutnya yang kelima ada fungsi handle client atau proses child. Setiap child menjalankan tugas fungsi ini. Child menerima request, mempass metode get, lalu menerima URL, menerapkan sleep jika ada, melakukan sanitasi path, dan kemudian menyiapkan file untuk dikirim. Setelah selesai, child menutup koneksi dan melakukan exit. Oke, selanjutnya yang keenam adalah fungsi send file response. Fungsi ini membaca file yang diminta dan mengirimkannya ke klien beserta header HTTP. Jika file tidak ditemukan, server mengirim 404, dan jika terjadi error internal, server mengirim 500.
Pada bagian ketujuh terdapat pada main. Di bagian main, program memasang si child handler menggunakan SIGAction. Selanjutnya server membuat soket TCP bind ke port tertentu dan melakukan mode listen dengan backlog 16. Oke, setelah itu loop utama parent yaitu antara mode block dan reject. Sebelah kiri itu terdapat untuk mode block dan di sebelah kanan itu adalah untuk mode reject. Dan yang terakhir itu ada fork logic, yaitu untuk melakukan fork atau melakukan pemisahan antara parent dan child di main sehingga server mampu menangani banyak klien secara paralel. Oke, baik, pada skenario pertama saya menguji bahwa server menerima semua koneksi selama jumlah koneksi belum mencapai limit. Saya menjalankan server dengan limit 4 koneksi lalu mengirim 4 request paralel. Semua request diproses dengan normal dan child process dibuat untuk masing-masing koneksi. Oke, baik, pada skenario kedua saya menjalankan server dalam mode reject. Ketika saya mengirim request keempat, server mengembalikan HTTP 503 service unavailable. Log server menunjukkan bahwa koneksi ditolak karena active children sudah mencapai batas limit. Dan pada skenario ketiga, server menjalankan mode block. Jumlah koneksi mencapai limit. Parent tidak memanggil accept dan menunggu hingga ada child yang selesai. Request berikutnya hanya diproses setelah ada slot yang kosong dan membuktikan mekanisme concurrency control bekerja dengan benar. Oke, baik, sebagai simpulan, web server yang saya implementasikan mampu menangani banyak koneksi menggunakan fork, menerapkan limit koneksi dengan benar, serta mendukung dua metode penanganan yaitu antara block dan reject. Ketiga skenario berhasil dijalankan sesuai dengan instruksi. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun perilaku saya selama presentasi ataupun di mata kuliah sistem operasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.